Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Ansori selaku dosen pengampu praktikum pemrograman geospasial berlanjut, serta kakak-kakak asisten praktikum yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalkan, aku Amirul Fahmi Asdiki, mahasiswa program studi D4 Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2022. Kali ini akan menjelaskan sekaligus demonstrasi proyek yang telah saya kerjakan pada praktikum pemrograman geospasial web lanjut acara keempat mengenai leaflet draw, model, dan grid point. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait penjelasan source code-nya, kemudian hasil yang diperoleh pada output akhir dari praktikum acara kali ini. Sebelum menuju ke penjelasan source code, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara definisi apa komponen dari leaflet draw, model, dan grid point. Nah, untuk yang pertama yaitu ada leaflet draw. Leaflet draw menurut secara definisi dapat diartikan sebagai sebuah plugin menggunakan library JavaScript leaflet untuk memvisualisasikan peta di sebuah website. Nah, plugin ini memungkinkan pengguna untuk menggambar atau mengedit fitur vektor baik itu titik, garis, poligon maupun rectangle atau persegi panjang di atas peta. Nah, dengan adanya leaflet drop ini, pengguna dapat dengan mudah menambahkan atau mengedit fitur-fitur yang ada di peta tersebut sehingga menjadi lebih interaktif. Kemudian yang kedua ada model. Nah, model sendiri menurut definisinya yaitu merujuk pada representasi data atau struktur yang digunakan dalam aplikasi. Model ini dapat berupa objek JavaScript, kelas, atau struktur data lainnya yang dapat mewakili entitas atau konsep dalam aplikasi. Nah, model ini bertanggung jawab untuk mengelola data, melakukan operasi terkait data, dan menyediakan antarmuka untuk berinteraksi dengan data yang akan ditampilkan di sebuah website. Nah, kemudian yang ketiga ada yang dimaksud dengan create point. Nah, create point ini sendiri merupakan salah satu fungsi. Jika tadi saya telah menjelaskan terkait definisi dari leaflet draw, maka salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu grid point. Nah, grid point ini kita dapat menemukan sebuah marker pada titik lokasi tertentu di atas peta, di mana titik ini dapat kita modifikasi, dapat kita pindahkan, dan nantinya kita dapat menambahkan name, description, maupun point geometri dari titik berdasarkan peta yang ditampilkan. Nah, kemudian apa sih korelasi dari ketiga hal yang kita bahas pada acara keempat kali ini dengan kesimpulan bahwasanya leaflet draw dapat menyediakan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan peta. Sedangkan grid point merupakan salah satu fungsi di dalam leaflet draw yang digunakan untuk membuat titik baru. Sedangkan untuk model bertanggung jawab untuk mengelola data yang terkait dengan fitur-fitur digambar pada peta, termasuk titik yang dibuat dengan grid point. Nah, model sendiri nantinya dapat kita sambungkan dengan adanya database yang telah kita buat pada acara awal, acara 1-2 di instalasi Laravel. Nah, kemudian di tampilan layar yang telah tertampil dari tadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan index.blade.php-nya, di mana di file index.blade.php ini kita tampilkan ada sebuah layout. Layout ini kita ambil dari template.blade.php yang telah kita buat pada acara sebelumnya, acara ketiga terkait dengan section style. Kemudian apa aja sih yang telah kita tambahkan pada acara keempat kemarin? Ada beberapa library seperti di sini kita menambahkan library leaflet draw yang telah kita bahas tadi, berupa library leafletdraw.css kita masukkan pada bagian style. Kemudian eh, ada pun juga kita juga ingin menampilkan library tersebut, library leaflet draw di bagian script, yaitu format data berupa .js atau JavaScript. Di sini kita tidak hanya menambahkan leaflet draw, tapi kita juga menambahkan Terraformer yang nantinya akan kita gunakan dalam input data dari form yang telah kita buat.
Nah, kemudian itu untuk library-library, leaflet draw dan transformer yang telah kita masukkan. Kemudian eh, apa aja sih yang akan dibuat pada acara kali ini? Telah tertampil di tampilan script konten. Di sini setelah div ID map, kita tambahkan sebuah modal create point. Nah, modal create point ini kita ambil dari Bootstrap, template-nya dari Bootstrap. Kita akan menambahkan yang berfungsi untuk menambahkan poin yang dipilih menuai marker leaflet draw di peta kita. Di sini tertampil ada div class untuk poin di mana eh, example modal poinnya di sini kita kasih nama yaitu grid point. Kemudian di sini akan muncul sebuah button yaitu button close. Nah, kemudian di bagian modal ini kita juga menambahkan kelas yaitu modal body. Nah, di modal body ini fungsinya kita ingin from, mengambil form action dari road store point. Nah, road store point ini dapat dari mana? Road store point ini didapatkan ketika kita menambahkan sebuah marker dengan diketahui koordinat latitude dan longitude-nya, maka otomatis akan menampilkan metode yaitu pos di bagian road store point ini. Nah, kemudian di dalam form action dalam form yang telah kita buat template-nya. Di sini kita menambahkan beberapa form, yaitu yang pertama di sini contohkan ada form name. Form name ini akan kita isi nama dari marker yang ditambahkan. Kemudian yang kedua di sini ada form untuk description. Nah, di description ini kita tutup dengan text area, kita menentukan ID-nya, kita menentukan kelas dan labelnya. Kemudian yang terakhir di sini di bagian form kita juga menambahkan satu satu form lagi yaitu berfungsi untuk menampilkan data geometri yang telah kita pilih markernya dengan ketentuan read only tanpa kita bisa mengubah dan hanya bisa mengambil dari data yang telah kita pilih. Kemudian yang terakhir di sini juga tertampil ada button close dan button save. Oke, kemudian lanjut di sini ada kita memasukkan digitize function. Digitize function ini gunanya untuk kita dapat menampilkan leaflet draw di tampilan map. Di sini kita menuju polyline, polygon, rectangle, circle marker. Ini kita di bagian circle ini kita false agar tidak muncul karena memang kurang berfungsi secara maksimal. Kemudian di sini kita juga menentukan map draw create function. Kemudian di sini kita mengambil data dari terraformer.wkt. Lanjut di sini untuk ketentuan dari setiap datanya. Seperti polyline, kita menambahkan grid plus tabnya seperti apa, polygon. Kemudian di sini yang akan kita ubah-ubah yaitu di bagian type marker. Karena pada acara kali ini kita hanya membahas tentang marker. Kita menentukan geom ini untuk tag tag pagar geom untuk memanggil datanya. Dan ini kita untuk show modal. Show modal di sini fungsi yang diberikan untuk menampilkan modal apabila kita mengklik sebuah titik yang awalnya hanya muncul sebuah marker, tapi kita akan sambungkan otomatis ke bagian poin modal. Dan di sini ditutup dengan end section-nya di sini. Oke, kemudian lanjut di bagian point controller. Nah, sebelumnya point controller sendiri
yang telah kita buat pada acara sebelumnya ini berfungsi untuk memuat eh, apa-apa apa saja yang akan kita tampilkan atau kita gunakan di dalam menampilkan sebuah poin atau mengatur sebuah poin. Nah, dapat kita amati bahwasanya pada script tersebut kita membuat sebuah controller yaitu point controller di mana namespace menyatakan model yang digunakan dalam controller ini. Kemudian di sini juga ditambahkan sebuah public function construct di mana konstruktor yang dijalankan saat objek point controller dibuat yaitu sebuah instan dari model point dengan properti thisPoint, $thisPoint. Kemudian di sini ada beberapa function create, store, show, edit, dan destroy hingga destroy. Namun pada tampilan yang telah kita atur di sini kita dapat lihat bahwasanya yang dimuat fungsinya yaitu function store. Nah, function store ini digunakan untuk menyimpan data titik baru ke dalam sebuah database yang awal kita buat sebelumnya. Data ini data yang diterima meliputi nama, deskripsi, dan geometri yang telah kita masukkan pada bagian model sebelumnya. Nah, hanya di bagian store, public function store. Kemudian ada juga di bagian point.php, di mana di point.php ini kita fungsinya yaitu sebagai sebuah migrasi dari tabel point di database PGWL yang telah kita buat. Nah, di sini metode up yang ditampilkan mendefinisikan apa yang harus dilakukan ketika migrasi dijalankan. Dalam kasus ini, metode tersebut membuat tabel point dengan menggunakan skema create. Kemudian di sini juga ada beberapa model. eh sini kita tampilkan di mana harus terisi variable meliputi name, description, dan geom dengan kelas point. Di mana kita harus membuat model terlebih dahulu agar dapat kita muat this point create data di dalam data kita. Kemudian ada juga di bagian ini. Oh ya, di bagian create table point. Di bagian create table point ini fungsinya yaitu untuk kita migrasi, di mana eh, data yang ditambahkan ke database meliputi ID, terus name, description, geom, dan timestamp yang otomatis akan terambahkan di tabel the beaver. Langsung saja kita coba demonstrasikan. Nah, yang pertama di sini kita akan coba lihat data-data apa saja yang telah tampil di database. Kemudian kita akan menuju ke tampilan web yang telah. Nah, di bagian tampilan web sendiri ini kita telah dilihatkan adanya leaflet draw, ada polyline, polygon, rectangle, dan marker. Coba kita tambahkan, contoh saja di sini kita tambahkan marker. Nah, otomatis akan muncul sebuah modal yang dapat kita isi formnya condong catur. Contoh condong catur. Kemudian untuk deskripsinya kelurahan. Nah, di sini di bagian geometri ini kita dapat mengubah karena terdapat pengaturan yaitu read only pada bagian index.php-nya. Dan langsung saja kita save.
Kemudian kita dapat melihat tabelnya di sini. Nah, di sini ditampilkan ada database yang telah kita tambahkan sebelumnya, yaitu ada Bandara Adi Sucipto, RSUGM, dan Balai Yasa. Nah, kemudian gimana sih secara tampilan visualnya? Kita dapat melihat data geom ini. Kita mengklik dua kali, di sini akan tertampil sebuah base map. Kita mengambil flat OpenStreetMap, di mana extension ini dapatkan dari kita menambahkan extension di PostGIS, extension PostGIS pada database yang telah kita buat. Nah, seperti ini, nah, otomatis akan tertampil. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan sekaligus demonstrasi proyek pada praktikum pemrograman geospasial web lanjut acara keempat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.